Buku ini adalah buku yang mengubah hidup saya, mengubah pola pikir saya, mengubah cara saya memandang orang lain. Tapi saya bukan mau bahas isi buku ini, saya mau bahas tentang apa yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya terhadap buku ini. Apa yang saya sebut sebagai kekerasan dan pelecehan terhadap buku. Jadi ceritanya itu teman saya pernah meminjam buku saya dengan judul yang sama, terus dia lupa dia taruh di mana. Sudah lewat 1 dekade, bertahun-tahun. Saya tagih karena saya mereview bukunya. Tapi ternyata dia menawarkan untuk mengganti buku itu. Dan akhirnya karena buku barunya itu mahal, ratusan ribu, jadi saya kasih link Tokopedia di mana dia bisa beli buku bekasnya aja. Sebenarnya saya suka buku bekas. Saya suka jejak-jejak yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Jadi ini adalah pilihan saya. Tapi yang tidak saya sangka adalah jejak-jejak itu ternyata melebihi ekspektasi saya. Mari kita kupas satu persatu. Kita analisis dari kulitnya dulu. Saat saya terima buku ini, saya ngerasa buku ini kok tebal sebelah ya, lebih tebal di bagian atasnya ketimbang bagian bawahnya. Ternyata ada banyak post-it yang ditempel di buku ini. Kemudian kalau diperhatikan, buku ini jilidnya miring. Ini itu terjadi karena bukunya pernah ditumpuk dengan buku lain. Kondisi seperti ini itu dibentuk dari buku yang ditumpuk secara terus-menerus dalam waktu yang cukup lama. Seharusnya buku yang normal itu lurus seperti ini, kemudian ditumpuk dan tidak sengaja tergeser seperti ini, dan akhirnya jilidnya itu membeku dengan bentuk seperti ini. Dibalikinnya itu susah, jadi akhirnya akan seperti ini terus-menerus. Contoh kayak gini nih, yang ditumpuk kayak gini, ini nggak bener. Jadi sebaiknya hindari untuk menumpuk buku supaya jilidnya tidak rusak seperti ini. Kemudian kita bisa lihat kalau bukunya sempat boncel-boncel dan itu ditambal oleh pemiliknya dengan menempel selotip bening seperti ini. Ini justru akan merusak sampul buku aslinya. Karena kalau misalnya saya mau cabut gitu, akan ikut terkelupas. Dan di sini ada selotip juga di bagian bawah. Lalu di bagian sampul depan ada bekas lipatan yang sangat jelas. Ini artinya pernah dilipat seperti ini. Wow, melipat sampul itu. Di halaman pertamanya sudah ada jejak yang ditinggalkan oleh pemilik sebelumnya. Ada tanda tangan dan nama lengkapnya. Sebut saja nama pemilik sebelumnya itu Kakak Adel. Kemudian masih bersih. Dan akhirnya kita tiba di halaman pertama dari bab pertama. Di sini sudah kelihatan jelas bahwa Kak Adel berusaha menganalisis buku ini. Mulai dari mengambil kesimpulan dari paragraf, kemudian menandai mungkin ini adalah kosakata yang belum dipahami. Saya juga kurang paham beberapa kosakata yang ditandain ini. Dan semakin halamannya dibalik, catatannya semakin banyak. Tapi saya suka karena catatan analisisnya itu cukup tajam. Kak Adel itu berusaha untuk mengamati perkembangan karakter dan perjalanan buku ini. Di sini kita bisa lihat beberapa tempat ditandai dengan tip X untuk menghapus angka mungkin. Semakin banyak dan semakin berwarna, ada ungu sekarang. Apa ini? Oke, menulis catatan di buku seperti ini saya rasa adalah dosa yang masih bisa dimaafkan. Tapi yang ini, apa maksudnya menggunting halaman seperti ini ya? Ini saya nggak tahu tujuannya apa. Lalu ada post-it yang ditempel seperti ini. Ada banyak sekali post-it. Dan ini sepertinya masih bisa dilepas. Lemnya bawaan dari post-itnya. Bahkan ada flowchart yang menjelaskan tentang hubungan beberapa tokoh. Akhirnya saya tiba di halaman yang membuat saya sangat kesal, yaitu halamannya di staples untuk menempelkan post-it. Post-itnya isinya masih ada beberapa halaman lagi yang di staples seperti ini.
Lalu saya tiba di halaman yang ini sebuah dosa yang lain lagi. Jadi kondisi seperti ini itu bisa dibentuk dari dua hal. Pertama, kita membuka halaman buku itu terlalu kasar. Kita kebiasaan membuka halaman buku tapi kita tidak menjaga supaya jilidnya itu mendapat tekanan yang cukup. Harusnya seperti ini, tapi kita buka terlalu. Dan akhirnya yang kedua, kebiasaan menaruh buku seperti ini. Dalam kondisi kebuka, terus ditaruh seperti ini. Akhirnya kena tekanan yang membuat jilid ini rusak. Saya rasa saya bisa mentoleransi coretan-coretan di buku ini. Ini seperti coretan di bukunya Severus Snape. Kalau ada yang baca Harry Potter, itu Profesor Snape itu menulis banyak catatan di buku ramuannya. Mirip banget kayak gini. Tapi akhirnya saya tiba di halaman ini. Sesuatu yang, waduh, ini mah ada staples lagi. Mungkin dari teman-teman ada yang berpikir bahwa ya sesuka-suka yang punya bukunya dong, mau diapain bukunya terserah mereka. Saya sepakat sekali. Tapi alangkah baiknya jika kita memikirkan hal ini, bahwa kita nggak selamanya hidup, kita nggak abadi. Kita bisa mati duluan sebelum buku ini musnah. Kalau kita sudah nggak ada, buku ini kemana? Bisa dibuang ke tempat sampah, musnah, rusak, nggak bisa dibaca lagi. Tapi bisa juga dia akan jatuh ke tangan orang lain. Bisa ke lapak buku bekas, bisa ke keluarga misalnya, dibaca anak cucu, bisa dijual kembali, dan akhirnya jatuh ke orang-orang seperti saya. Ketika sebuah buku itu jatuh ke tangan orang lain, manfaat dari sebuah buku itu bertambah. Buku itu menjadi lebih berguna. Saya tidak bilang bahwa buku ini tidak berguna buat saya, tapi kondisinya itu mengurangi manfaat dan memperpendek umur buku ini. Dan buat Kak Adel, terima kasih atas jejak yang ditinggalkan di buku ini. Saya suka banget catatannya. Jadi teman-teman, jaga dan rawat buku-buku kalian. Seolah-olah itu adalah buku yang kalian pinjam dari perpustakaan. Dan buat yang belum baca buku ini, kalian perlu coba baca.